Halo anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 6 SD Patra Dharma 1 Balikpapan. Kali ini kita akan membahas tentang volume limas. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan menentukan volume limas segi 4 dan juga volume limas segi 3. Nah anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang volume limas, ada baiknya anak-anak mengenal terlebih dahulu bangun limas itu sendiri. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Maksudnya segi banyak berarti alasnya bisa berupa segitiga, segi 4, segi 5, ataupun segi 6 dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini terdapat beberapa contoh limas. Ya, ada limas segitiga, ada limas segi 4. Nama limas disesuaikan dengan alasnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan volume limas, kita dapat menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, anak-anak, luas alas ini tergantung dari bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Ya, berarti 1/3 dikali luas segitiga dikali tinggi limas. Dan seterusnya untuk alas-alas yang lain disesuaikan dengan rumusnya. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu volume limas segi 4. Contohnya, sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk alasnya 12 cm dan tingginya 8 cm. Berapakah volume limas tersebut? Nah, anak-anak sekalian, untuk memahami soal cerita tentang limas ataupun bangun yang lainnya, ada baiknya kita gambar terlebih dahulu. Dalam hal ini kita akan menggambar sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi. Nah, kemudian kita tentukan atau kita tuliskan ukuran-ukurannya, yaitu tinggi 8 cm dan panjang rusuknya 12 cm untuk alasnya atau perseginya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan volume limas dengan rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Selanjutnya 1/3 dikali 12 dikali 12. Mengapa 12 dikali 12? Ini merupakan rumus dari persegi karena alas limas tersebut berbentuk persegi, sehingga kita gunakan rumus sisi kali sisi, berarti 12 dikali 12 dikalikan dengan tinggi limas yaitu 8 cm. Selanjutnya ada angka-angka yang bisa kita sederhanakan atau bisa kita bagi, ya, 3 dan 12. 3 dibagi 3 hasilnya 1, tidak Bapak tuliskan di sini. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. Nah, kemudian kita memperoleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu 1 dikali 4 dikali 12 dikali 8. Hasil perkaliannya adalah 384 cm pangkat 3 atau 384 cm kubik. Nah, anak-anak, kita ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah bangun ruang berbentuk limas dengan tinggi 14 cm. Jika alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm, berapakah volume bangun ruang tersebut?
Nah, kita gambar terlebih dahulu limasnya dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian kita tuliskan ukuran-ukurannya, yaitu tinggi 14 cm, kemudian panjangnya 6 cm dan lebarnya 3 cm. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Alas limas tersebut berbentuk persegi panjang, sehingga luas alasnya berarti kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Berarti 1/3 dikali panjang kali lebarnya berarti 6 kali 3 dikali dengan tinggi limas, yaitu 14 cm. Selanjutnya ada angka-angka yang bisa kita sederhanakan atau kita bagi, yaitu 3 dan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, sehingga diperoleh 1 dikali 6 dikali 14, hasilnya 84 cm3. Baik anak-anak, kita ke bentuk limas yang lain, ya, yaitu limas segitiga. Contoh yang pertama, sebuah bangun ruang berbentuk limas segitiga. Dalam hal ini segitiga sama sisi. Ukuran alas dan tinggi segitiganya berturut-turut 8 cm dan 6 cm. Berapakah volume limas tersebut jika tingginya 10 cm? Nah, kita gambarkan terlebih dahulu bangun ruangnya atau limasnya dengan alas berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian kita tuliskan ukuran-ukurannya. Tinggi segitiga yaitu 6 cm. Kemudian alas segitiga 8 cm. Dan tinggi limas 10 cm. Dengan rumus yang masih sama seperti sebelumnya, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya kita gantikan dengan luas segitiga. Nah, sudah adik-adik ketahui bahwa luas segitiga rumusnya alas dikali tinggi bagi 2. Sehingga 1/3 dikali alas kali tingginya, yaitu 8 kali 6, kemudian dibagi 2 dan dikali dengan tinggi limas, yaitu 10 cm. Selanjutnya kita tuliskan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang berada di bagian pembilang, ya. Ini kalau bentuk pecahan, yang bagian atas berarti bagian pembilang, yaitu 1 dikali 8 kali 6 dikali 10. Sedangkan bagian penyebutnya atau bagian bawah yaitu 3 dikali 2. Nah, selanjutnya ada angka-angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dan 10. Bisa kita bagi 10 bagi 2, hasilnya 5. Selanjutnya 6 dan 3 bisa kita sederhanakan. 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu 1 dikali 8 kali 2 dikali 5. Diperoleh hasil 80 cm3. Kita ke contoh soal yang kedua tentang limas segitiga. Soalnya berupa gambar limas segitiga dengan alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, anak-anak, kalau tak ada tanda seperti ini berarti ini merupakan tanda siku-siku. Nah, selanjutnya diberi ukuran-ukurannya dengan alas segitiganya yaitu 9 cm, tingginya 12 cm. Sedangkan tinggi limas 10 cm. Kita akan menentukan volume dari limas tersebut. Nah, kita data terlebih dahulu.
Alas segitiganya 9 cm, tingginya 12 cm, kemudian tinggi limas 10 cm. Selanjutnya dengan rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas, kita tuliskan 1/3 dikali alas kali tingginya, yaitu 9 dikali 12 dibagi 2 dikali dengan tinggi limas, yaitu 10 cm. Selanjutnya kita tuliskan angka-angka yang merupakan pembilang, yaitu 1 dikali 9 kali 12 dikali 10. Kemudian kita tuliskan juga angka yang merupakan penyebutnya, yaitu 3 dikali 2. Kemudian kita sederhanakan angka-angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dan 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian 3 dan 12 juga, 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita memperoleh 1 dikali 9 dikali 4 dikali 5. Hasilnya 180 cm3. Nah, anak-anak sekalian, sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Tetapi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dicantumkan di kolom komentar.